Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Afandi dengan NIM 2545573270. Mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 Prodi PGSD di LPDK Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pelajaran UKIN dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri 7 Bandar Baru kelas 4. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Iklima hadir. Hadir, Pak. Iklima. Asyifa. Hadir, Pak. Nadiatul. Sofia. Siti Sarah. Wildatul Faranisa. Lupia Nalai, Nailata. Dia hari ini hadir semua. Wah. Sehat semua hari ini? Sehat. Tadi pagi udah makan semua kan? Jadi hari ini hari apa? Tanggal 15
Mulai sekarang inilah kebangsaan lagu Indonesia Raya. Sekarang kita semua pembelajaran tentang bab norma dan aturan. Coba anak-anak ke depan. Bab 2 norma dan aturan. Tujuan pembelajaran menjelaskan pengertian norma, aturan dan hak kewajiban. Menjelaskan macam-macam norma dan aturan di rumah, di sekolah dan di masyarakat. Diceritakan contoh pelaksanaan norma, aturan di rumah, sekolah dan masyarakat. Menjelaskan manfaat mematuhi norma serta akibat jika tidak mematuhi norma di masyarakat. Terus selanjutnya menerapkan norma dan aturan yang ada di sekitarnya dalam kehidupan sehari-hari. Kita berhidupan di dalam masyarakat semua ada aturan, ada norma dan aturan. Norma dan aturan itu harus dipatuhi, tidak boleh dilanggar. Bila kita melanggar norma dan aturan pasti ada akibatnya atau hukumannya. Nah, selanjutnya pengertian norma dan aturan. Nah, norma adalah aturan atau kaidah yang berlaku di masyarakat. Kita hidup di masyarakat ada aturan semuanya. Tidak boleh hidup seenak-enak, tidak boleh itu. Tapi ada aturannya. Di Indonesia, di negara kita berlaku norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama dan norma
kesopanan. Nah, misalnya ada kakak kelas atau orang yang lebih tua daripada kita. Nah, orang yang lebih tua daripada kita harus sopan. Agama. Kita di Aceh misalnya umumnya agama Islam. Dalam agama ada aturannya, ada kewajibannya. Seperti apa kewajiban dalam agama Islam? Sholat, puasa, mengaji, zakat, dan lain-lain. Hukum, norma hukum. Ada yang norma hukum, apa itu hukum? Nah, kita bila melanggar ada hukum semuanya. Nah, berbuat baik akan berat dengan kebaikan. Tapi bila kita melanggar hukum ada konsekuensinya, ya kan? Nah, ada hukumannya. Terus kesusilaan. Kita bersama warga masyarakat harus ada kasih sayang, perhatian. Tidak boleh hidup sendiri, harus hidup di dalam masyarakat. Tidak boleh berkelompok, tidak boleh itu. Misalnya kelompok A, dia hanya berteman sama kelompoknya, itu tidak boleh. Tapi harus ada kebersamaan. Terus selanjutnya, norma menjadi aturan yang berlaku dalam pergaulan masyarakat sehari-hari. Nah, kita hidup dalam masyarakat, pergaulan itu tidak boleh bebas, tidak boleh seenak-enaknya, tidak boleh. Tapi ada aturan kita pergaulan dalam masyarakat, tidak boleh kehendak sendiri. Nah, jika melanggar norma, ada sanksi berupa sanksi sosial, sanksi adat dari masyarakat, dan sanksi hukum dari penegak hukum. Nah, ini sanksi sosial biasanya termasuk denda. Denda atau bayar. Sanksi adat lain lagi nih. Sanksi adatnya apa? Bila melanggar syariat harus bayar adat atau denda dengan 1 ekor lembu. Misalnya sanksi hukum dari penegak hukum itu dipenjara. Nggak mau kita penjara, ya kan? Kalau melanggar berarti dipenjara. Ini dari penegak hukum. Siapa yang penegak hukum? Polisi. Nah, sekarang kita simak video. Simak video dulu. Video tentang peradaban norma di Indonesia. Berbagai norma di Indonesia. Coba disimak dulu. Pada depan semua ya. Ada 4 norma yang berlaku di Indonesia. Norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, norma hukum. Terus kita berhak menyampaikan pendapat, namun
berhak menyampaikan pendapat. Dengan tanda pendapat orang lain, meskipun berbeda dengan kita pendapatnya, ya kan? Apakah kita sudah menghargai orang lain? Pembahasan suatu masalah bersama dengan tujuan mencapai keputusan atas penyelesaian masalah tersebut, itu namanya mufakat. Boleh dan tidak boleh dilakukan oleh setiap warga negara. Norma hukum dibuat untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan peraturan di masyarakat. Pelanggaran terhadap norma hukum akan dikenakan sanksi. Pelaksanaan norma dan aturan di lingkungan sekolah. Pada dulu di sekolah, menghormati guru dan warga sekolah. Warga sekolah siapa warga sekolah? Kita semua yang ada di sekolah. Mengerjakan tugas dan ulangan. Berpakaian rapi, menjaga kebersihan sekolah, datang tepat waktu. Ini kalau datang tepat waktu ini termasuk dalam kedisiplinan. Ini norma dan bukan tugas tiket saja. Harus bersama, datang tepat waktu. Itu sudah semuanya termasuk norma dan aturan di sekolah. Contoh pelaksanaan norma dan aturan di lingkungan sekolah. Contoh pelaksanaan norma dan aturan di lingkungan masyarakat. Menghormati tetangga. Inilah yang dinamakan norma dan aturan di lingkungan masyarakat. Kita sesama tetangga harus saling menghormati. Tidak boleh berselisih paham dengan tetangga ya. Karena misalnya apapun yang terjadi, orang pertama yang menolong kita adalah tetangga. Menjaga kebersihan lingkungan. Apa yang dimaksud menjaga kebersihan lingkungan? Macam mana? Membuang sampah tidak sembarangan. Sampah tidak boleh membuang sembarangan. Terus gotong royong. Tidak. Gotong royong dengan tetangga. Misalnya kan ada pengumuman dari balai desa atau masjid, hari ini kita adakan gotong royong. Misalnya membersihkan ada kebersihan atau kita kan teman-teman ada istilah merah atau apa. Terus mematuhi aturan lalu lintas. Hukuman apa yang diterima? Berupa bilangan atau denda bila kita melanggar lalu lintas. Terus selanjutnya hak yang utama mendapatkan makanan yang utama di dalam keluarga. Pakaian yang layak seperti yang kalian pakai itu kan pakaian sekolah adalah yang dinamakan yang tidak layak mana? Sobek-sobek ya kan? Itu tidak layak. Memperoleh pendidikan. Kita ini kan kalian di sekolah sama orang tua kan? Itu namanya mendapatkan
pendidikan. Terus penyampaian pendapat. Nah, misalnya saya kasih pendapat pada orang tua. Misalnya kalian ingin apa? Ibu dengan bapak, saya gini misalnya. Mendengarkan nasihat orang tua. Ini kalau dibilang semuanya penting. Kalian harus menghormati orang tua. Selagi masih ada orang tua, kadang mohon maaf, ada teman-teman kita, saudara kita yang sudah kehilangan orang tua, maupun itu orang tua laki ataupun orang tua perempuan. Makanya selagi masih ada kedua orang tua, harus kita sayangi dan kita hormati. Begitu juga dengan adik kakak. Nah, kadang teman kita yang gak ada kakak pengen ada kakak, yang ada adik pengen punya adik. Sedangkan kita ada kakak, ada adik, harus disayang. Tidak boleh berselisih dengan adik kakak adik. Artinya tidak boleh berantem sama kakak dan adik. Selanjutnya menjaga kebersihan di rumah. Misalnya yang mengerjakan rumah pekerjaan di rumah, orang tua kita sudah mengerjakan pekerjaan rumah, menyapu, mencuci piring, mencuci baju. Kita cuma menjaga kebersihan. Artinya menjaga kebersihan tidak boleh mengotori, meminta izin sebelum keluar rumah. Kalian pernah minta izin? Ma atau bapak izin dulu bentar keluar mau main ke rumah si A atau ke rumah si B. Pernah kayak gitu? Itu wajib dilakukan. Mengucapkan salam orang tua adalah kewajiban kita. Terus hak dan kewajiban anak di sekolah. Hak mematuhi peraturan dan tata tertib sekolah. Di sekolah kita pasti ada peraturan dan tata tertib sekolah. Itu semua harus dipatuhi. Tidak boleh dilanggar peraturan dan tata. Nah, macam ini sudah rapi nih. Berpakaian dengan rapi. Nah, ini contohnya. Contoh hak dan kewajiban anak di sekolah. Anak di sekolah adalah mendapatkan terus hak menikmati udara bersih, mengikuti ajaran adat, menggunakan jalan dengan aman. Misalnya kita ke sekolah dan kalau dari arah sana sekolah kita sebelah mana? Dari sana ke sekolah kita berjalan dari arah mana? Itu namanya menggunakan jalan dengan aman, menggunakan fasilitas umum. Kalau di tempat kita kan tidak banyak fasilitas umum kan. Kalau kota ada halte, apa lagi? Menjalankan ajaran agama. Mayoritas akan ada konsekuensi dan hukuman berupa penilangan. Menghargai budaya dari daerah lain, menghormati agama orang lain, menghormati pendapat orang lain dan menjaga kelestarian lingkungan. Ini menjaga budaya lain. Kalau misalnya di luar daerah kita kan banyak budaya-budaya.
Karena kan bukan satu agama, kan ada macam-macam agama dan berbeda-beda adat dan agama. Terus selanjutnya hak anak di lingkungan masyarakat adalah menggunakan fasilitas umum, menjaga kebersihan adalah kewajiban anak di lingkungan masyarakat. Kira-kira sudah mengerti, sudah paham? Sudah? Nah, selanjutnya masuk kelompok A, Mama Rizky, bangun. Baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mama Rizky. Udah main mana Mama Rizky? Jadi kita baru saja melakukan mengerjakan SKP KBD. Kita presentasi. Kesimpulannya sudah paham? Berarti kalau sudah paham, sudah mengerti, dulu. Apa yang ke depan baca doa? Iskina ke depan baca doa.